Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kelompok kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan aplikasi buatan kami yang bertema aplikasi dealer motor yang anggotanya adalah saya sendiri Revinaldi dengan NIM 181501503 dan Muhammad Desy Agustian Nur Effendi dengan NIM 181501532. Untuk gambaran umum yaitu logo, dimulai dari logo aplikasinya dibuat dari aplikasi CorelDRAW, dan aplikasi tersebut merupakan sebuah aplikasi WebView yang dikembangkan dari proyek mata kuliah pemrograman web. Aplikasi kami ini merupakan sistem informasi yang menampilkan informasi terkait berbagai motor dan berbagai jenis spare part. Untuk spesifikasi perangkat dan aplikasi kami itu memiliki 4 spesifikasi yang untuk menggunakan aplikasi kami, yaitu minimal Android 5 dan minimal RAM 1 GB, dan juga terhubung ke internet dengan minimal jaringannya 3G. Untuk space-nya atau ukurannya itu 20 MB minimal. Selanjutnya adalah codingan pada aplikasi kami. Jadi aplikasi kami ini dibangun menggunakan bahasa Dart dan Visual Studio Code atau VS Code dan Flutter. Selanjutnya adalah role, yaitu pada aplikasi kami ada 2 jenis pengguna atau user, yaitu admin dan user atau bisa dibilang pengunjung. Untuk role pertama yaitu admin, gunanya adalah admin itu dapat melihat, mengedit, menghapus, dan mengupdate data-data motor maupun spare part. Jadi kalau dalam codingan itu bisa dibilang bahasa lainnya create, read, update, dan delete. Dan untuk user itu dapat melihat berbagai jenis motor dan spare part. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Eki Agustian. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi lanjut di PPT berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang database. Nah, jadi kalau di awal tadi dibilang merupakan aplikasi kita ini merupakan berbasis WebView atau berdasarkan dari website. Nah, oleh karena itu aplikasi kami ini menggunakan database yang dimana database itu merupakan MySQL. Jadi MySQL ini merupakan database dari website. Nah, karena aplikasi kami berbasis website, jadi otomatis terhubung secara langsung dengan MySQL yang ada di website yang kami gunakan. Next. Ya, oke. Jadi sekarang saatnya untuk melakukan simulasi pada aplikasi yang telah dibuat. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini adalah aplikasinya bertema Uber Dealer. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat di bawah itu ada bacaan user sama admin. Jadi ini adalah 2 role kita, role user dan role admin. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian user, menu-menu yang ada di user. Untuk pertama itu ada namanya beranda motor. Nah, kalau kita klik itu, di dalam beranda motor itu akan menampilkan semua motor yang ada di database. Dan kalau kita lihat di sini, kalau kita klik, bisa ngelihat nama motor dan harga. Kalau kita klik betul-betul, nah di situ akan muncul keterangan spesifikasi dari si motor. Bisa kita kasih bintang dan juga kita kasih komentar. Nah, untuk di Yamaha, Suzuki, dan Honda ini sama seperti di beranda motor, cuman di sini lebih spesifik untuk merek motornya, seperti merek Yamaha, merek Honda, dan merek Suzuki. Oke, lanjut lagi ke bagian beranda spare part. Nah, di beranda spare part ini menampilkan semua spare part yang ada, semua spare part yang ada di database. Kurang lebih seperti ini, dan ini sama seperti tadi, bisa kita klik, dan di sini juga muncul spesifikasi, harga, dan segala macam.
juga bisa diberikan bintang dan juga komentar. Nah, itu juga sama ya seperti di baterai aki, kampas rem, set rantai, filter udara, busi, dan ban luar. Itu juga sama. Nah, ini ketinggalan di awal. Jadi di sini karena ini adalah user, jadi kita itu bisa ngebuat akunnya dulu, bisa registrasi. Nah, di mana di sini masukkan username, password, email, nomor HP, dan alamat. Nah, ketika kita sudah registrasi, di sini kita bisa login. Nah, terus gunanya login itu apa? Gunanya login itu biar kita bisa kasih komentar. Kalau tadi kan ada bacaan komentar tuh. Nah, kita harus login dulu. Kalau pengen kasih komentar terhadap produk yang mau kita komen atau kasih rating juga bisa. Seperti itu. Nah, kita balik dulu ya. Di beranda motor tadi, kita coba ke motor paling pertama. Nah, di sini. Jadi kalau kita sudah login, otomatis kita nanti komentar kita bisa muncul. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan juga di sini ada halaman about. Menu about ini sebenarnya hanya untuk tentang aplikasi ini dan juga para pembuatnya. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi kurang lebih itu adalah menu-menu yang ada di bagian user. Nah, sekarang kita beralih ke bagian menu yang ada di admin. Tinggal kita klik saja yang di admin. Nah, di sini kalau di admin, kita harus login terlebih dahulu. Login sebagai admin. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mengakses secara penuh akses izinnya. Nah, kalau di admin ini kita nggak ada yang namanya register. Jadi sudah kita buat untuk database-nya. Jadi hanya tinggal login. Nggak bisa ngebuat akun admin. Nah, untuk pertama-tama di menu admin itu ada yang namanya menu motor. Nah, di menu motor ini dia tuh sebenarnya untuk menampilkan semua motor yang ada di database. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi di situ terlihat jelas ada bacaan ID, merek, nama, jenis, CC, harga, gambar, dan action. Jadi di sini jelas nama-nama motornya dan juga bisa kita edit. Bisa juga kita hapus datanya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau untuk di menu motor. Kalau di menu tambah motor, di sini menunya untuk menambahkan motor. Jadi kita bisa nambah data baru. Di sini kita bisa lihat mereknya, mau kita tambah merek apa dia, Yamaha, Honda, atau Suzuki. Seperti itu. Terus jenis motornya. Ada banyak jenisnya, misalnya kita pilih underbone. Nah, terus kita ketiklah nama motornya, cc-nya, harga, dan juga gambar. Untuk gambarnya harus bertipe JPG atau PNG. Setelah itu kita submit, maka nanti akan masuk motornya itu dalam database. Setelah itu ada bagian stok motor. Nah, di stok motor ini kurang lebih sama. Di sini tuh kita bisa ngupdate stoknya. Apakah stoknya tuh tersedia atau tidak tersedia. Nih, kalau kalian bisa lihat. Tidak tersedia dan tersedia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke menu spare part. Nah, di menu spare part ini, dia sama menampilkan semua produk spare part yang ada di database yang sudah kita bikin, yang sudah kita inputkan datanya. Nah, bisa juga kita edit datanya, ataupun kita hapus. Nah, ini kurang lebih semua produknya ya. Oke, sekarang kita kembali ke bagian tambah spare part. Nah, ini sama, tambah spare part nih, kayak di tambah motor. Jadi kita bisa menambahkan produk-produk spare part dimulai dengan namanya, kemudian kategorinya. Di sini ada berbagai macam kategori ya. Kemudian kita taruh harganya dan juga gambarnya. Oh ya, untuk menu kembalinya itu sebenarnya gampang ya, ada di atas pojok kiri atas. Nah, ini tinggal untuk kembali ke menu utama. Nah, kemudian ada kategori spare part, menu selanjutnya. Nah, di sini cuma aja sih, menu buat ngelihat kategorinya, kategori spare part sama bisa nambah kategorinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada menu stok spare part. Nah, ini juga sama ya, kayak tadi yang di motor itu. Kita bisa update stoknya, apakah tersedia atau tidak tersedia. Nah, selanjutnya ada menu yang namanya kelola user. Nah, kelola user ini merupakan sebuah menu di mana si admin ini bisa ngatur si user. Contoh nih, kalau kalian misalnya di sini ada 2 user ya, dengan nama username-nya pengguna dan user. Dengan segala macam password, email, HP, dan alamat, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa hapus. Bisa kita hapus usernya atau juga bisa kita ubah role-nya dari pengunjung menjadi admin. Itu bisa kita ubah sebenarnya. Gitu. Jadi itu adalah menu untuk kelola user. Dan yang terakhir juga sama, ada menu buatnya juga sama seperti tadi yang ada di menu admin. Hanya berisi tentang aplikasi dan yang ngebuat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasi kami untuk simulasinya. Sekarang kita kembali ke PPT. Nah, oke, ini ada di ujung, kita di penutup. Oke, jadi dari kesimpulan dari aplikasi atau proyek yang kami buat. Nah, jadi sebenarnya aplikasi kami ini merupakan lanjutan dari proyek kami
waktu semester kemarin, yaitu tentang mata kuliah pemrograman web. Jadi di aplikasi kami ini berbasis web, yang webnya itu berasal dari proyek kami yang di semester sebelumnya, di semester 5. Nah, jadi di aplikasi ini kurang lebih sama isinya seperti yang di web, yaitu ada menu user dan menu admin, yang dimana setiap user dan admin itu memiliki fungsi atau fitur-fitur yang berbeda. Nah, itu untuk kesimpulan. Nah, kemudian untuk future development atau harapan ke depannya untuk aplikasi kami ini, jadi kami tuh berharap aplikasi kami ini setidaknya untuk mungkin dari segi interface, itu mungkin bisa di-upgrade lagi jadi lebih bagus, lebih enak dilihat, atau mungkin lebih mudah dipahami oleh user baru seperti itu. Kemudian mungkin juga untuk fitur-fiturnya mungkin bisa ditambah fitur-fitur yang lebih berguna segala macamnya. Dan juga kami juga berharap karena aplikasi kami ini berdasarkan website, nah mungkin kami juga berharap aplikasi kami ini di masa akan datang atau masa depan itu bisa berbasis full aplikasi, jadi tidak bergantung kepada website. Nah, jadi kurang lebih itulah harapan dari aplikasi kami di masa depan. Oke, jadi kalau gitu akan saya kembalikan kepada Revinaldi. Untuk presentasi kami pada hari ini kami cukupkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.